Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dindi Firmansah. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas tentang pendidikan Ibnu Sina. Riwayat hidup Ibnu Sina. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah. Penyebutan nama ini telah menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para ahli sejarah. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa nama tersebut diambil dari bahasa Latin, Avicenna, dan sebagian yang lain mengatakan bahwa nama tersebut diambil dari kata Al-Sin, yang dalam bahasa Arab berarti Cina. Selain itu, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa nama tersebut dihubungkan dengan nama tempat kelahirannya, yaitu Afsana. Dalam sejarah pemikiran Ibnu Sina, di kalangan sebagian intelektual muslim yang banyak mendapat gelar, ia lahir pada tahun 370 Hijriah bertepatan dengan tahun 980 Masehi di Afsana, suatu daerah yang terletak di dekat Bukhara di kawasan Asia Tengah. Ayahnya bernama Abdullah dari Belka, suatu kota yang termasuk di kalangan orang-orang Yunani. Kota tersebut sebagai pusat kegiatan politik, juga sebagai pusat kegiatan intelektual dan keagamaan. Adapun ibu Ibnu Sina bernama Astarah, berasal dari Afsana yang termasuk wilayah Afghanistan. Namun demikian, ia ada yang menyebutkan sebagai perkembangsaan Persia, karena pada abad ke-10 Masehi, wilayah Afghanistan termasuk daerah Persia. Tampilnya Ibnu Sina selain sebagai ilmuwan yang terkenal, didukung oleh tempat kelahirannya sebagai ibu kota kebudayaan dan orang tuanya yang dikenal sebagai pejabat tinggi, juga karena kecerdasannya yang luar biasa. Sejarah mencatat bahwa Ibnu Sina melalui pendidikannya pada usia 5 tahun di kota kelahirannya, Bukhara. Pengetahuan yang pertama kali ia pelajari, ia membaca Al-Quran. Setelah itu ia menjalankan dengan mempelajari ilmu-ilmu agama Islam seperti tafsir, fikih, usuluddin, dan lain-lain. Berkat ketentuan dan kecerdasannya, ia berhasil menghafal Al-Quran dan menguasai berbagai cabang ilmu keislaman pada usia yang belum genap 10 tahun. Ibnu Sina banyak kaitannya dengan pendidikan, barangkali menyangkut pemikiran tentang falsafat ilmu. Menurut Ibnu Sina, terbagi menjadi dua, yaitu ilmu yang tak kekal dan ilmu yang kekal. Ilmu yang kekal dari peranannya sebagai alat dapat disebut logika, tapi berdasarkan tujuannya, maka ilmu dapat dibagi menjadi ilmu yang praktis dan ilmu yang teoritis. Sejarah mencatat sejumlah guru yang pernah mendidik Ibnu Sina, di antaranya adalah Mahmud Al-Masah, ahli matematika; Abi Muhammad Ismail Ibnu Al-Husaini, ahli fikih; Abi Abdillah An-Natili, ahli matakir dan falsafah. Selanjutnya, dengan cara otodidak, Ibnu Sina mempelajari ilmu kedokteran secara mendalam hingga ia menjadi seorang dokter yang termasuk pada zamannya. Hal ini didukung oleh kesungguhannya melakukan penelitian dan praktek pengobatan. Berkenaan dengan ini, sebagian para penerjemah menduga bahwa Ibnu Sina mempelajari ilmu kedokteran dari Ali Abi Sal Al-Masiti dan Abi Mansur Al-Hasan Ibnu Nuh Al-Qamari. Dengan cara demikian, ilmu kedokterannya mengalami perkembangan yang didukung oleh keluasan teori dan praktek. Upaya pendalaman dan menguasai berbagai cabang ilmu pengetahuan
Dilanjutkan, Ibnu Sina pada saat ini memperoleh kesempatan menggunakan perpustakaan milik Nuh bin Mansur yang pada saat itu menjadi sultan di Bukhara. Kesempatan tersebut terjadi karena jasa Ibnu Sina yang berhasil mengobati penyakit sultan tersebut hingga sembuh. Karya Ibnu Sina dalam bidang kedokteran antara lain Al-Qanun fi Al-Tahib, dalam bidang filsafah As-Sifah dan An-Najab, dalam bidang fisika fi Asam Al-Alum, Al-Akhilah, bidang logika Al-Isakuji, bidang bahasa Arab Lisan Al-Arab. Adapun dalam bidang agama dibagi menjadi 4 cabang, yaitu ilmu akhlak, ilmu cara mengatur rumah tangga, ilmu tata negara, ilmu tentang kenabian. Dalam ilmu politik ini juga termasuk ilmu pendidikan, karena ilmu pendidikan merupakan ilmu yang berbeda pada garis terdepan dalam menyiapkan kader-kader yang siap untuk dilaksanakan tugas-tugas pemerintah. Konsep pendidikan Ibnu Sina. A. Tujuan pendidikan. Menurut Ibnu Sina, bahwa tujuan pendidikan harus diarahkan pada pengembangan seluruh potensi yang dimiliki seorang ke arah perkembangan yang sempurna, yaitu perkembangan fisik, intelektual, dan budi pekerti. Selain itu, tujuan pendidikan menurut Ibnu Sina harus diarahkan pada upaya mempersiapkan seseorang agar dapat hidup di masyarakat secara bersama-sama dengan melakukan pekerjaan atau keahlian yang dipilihnya sesuai dengan bakat, kesiapan, kecenderungan dan potensi yang dimilikinya. 2. Atau B. Kurikulum. Secara sederhana, istilah kurikulum digunakan untuk menunjukkan sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh untuk mencapai suatu gelar atau ijazah. Pengertian ini sejalan dengan pendapat Crow dan Crow yang mengatakan bahwa kurikulum adalah rancangan pengajaran yang isinya sejumlah mata pelajaran yang disusun oleh sistematik yang diperlukan sebagai syarat untuk melaksanakan suatu program pendidikan tertentu. Kurikulum di sini berfungsi sebagai alat mempertemukan kedua pihak sehingga anak didik dapat mewujudkan bakatnya secara optimal dan belajar menyumbangkan jasanya untuk meningkatkan mutu kehidupan dalam masyarakatnya. Metode pengajaran. Konsep metode yang ditawarkan Ibnu Sina antara lain terlihat pada setiap materi pelajaran. Dalam setiap pembahasan materi pelajaran, Ibnu Sina selalu membicarakan tentang cara mengajarkan kepada anak didik berdasarkan pertimbangan psikologinya. Ibnu Sina berpendapat bahwa suatu materi pelajaran tertentu tidak akan dapat dilaksanakan kepada bermacam-macam anak didik dengan satu cara saja, melainkan harus dicapai dengan berbagai cara sesuai dengan perkembangan psikologisnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang sekilas tentang filsafat